Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Salam bahagia untuk sahabat-sahabatku GNS, salam bahagia untuk sahabat-sahabatku PCLN. Padepokan Cakra Lodaya Nusantara dimanapun berada, yang dirahmati Allah, yang tentunya insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah sahabat-sahabat, bertemu kembali dengan saya Nur Samsul Fakir bersama kameramen dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah sahabat-sahabat. Jadi badan saya remek. Habis holiday apa gimana, Gus? Habis bulan madu. Holiday. Habis ini bulan madu tapi gagal. Aduh. Bulan madu tapi gagal. Astaghfirullahaladzim. Aku tuh suka ini mulut itu. Udah. Jaga-jaga mulut sekarang berarti ya? Iya. Mau umroh lagi kan. Ntar dikira sama orang, ini orang ustadz berulang kali ke Mekah, ke Tanah Suci, tapi mulutnya aja masih ceplas-ceplos. Suka miso-miso. Lah kalau miso-miso nggak apa-apa, saya dancok gitu nggak apa-apa. Tapi nggak boleh ditiru ya. Nggak boleh ditiru, ini hanya saya saja yang boleh. Itu kalian nggak boleh. Oke sahabat-sahabat, di sini saya bersama kameramen ingin mendatangin dukun yang kemarin membuat saya muntah darah, namanya Kemi, Mbah Kemi. Nah ini katanya Mbah Kemi sudah laporan sama kakaknya. Ini saya ditunggu guys, saya ditunggu. Ya udah kita datengin aja nanti. Yang lari-lari kemana ya, Gus? Yang kabur kemarin. Kita datengin aja, kita samperin. Kemarin kan dicari-cari nggak ketemu itu. Iya. Ya udah kita cari dukun yang lain kan. Malah diajak tiktokan si Mbah itu, siapa itu? Tiktokan. Jadi ada kata-kata guys, kata-katanya itu woi. Wah, gitu guys. Woi. Jangan pacaran mulu. Kerja. Sebab rekening yang kosong itu lebih menyakitkan daripada hati yang kosong. Nah, itu kata-katanya. Oh iya guys, saya ingin mengingatkan guys, tanggal 11, 12, 13 saya bersama tim ada di Jakarta di Hotel Akasia, Jalan ya nomor 80, ruang meeting room lantai 7 ya. Nanti kalau sudah sampai hotel itu bilang-bilang aja, tanya-tanya mau ikut. Karyawan insya Allah udah tahu saya, yang punya hotel tahu saya. Nah, saya mengadakan pengobatan massal dan gemblengan sosial. Kalian bisa mendaftarkan diri ke nomor admin 131308. Dan perlu diketahui, ini info lebih penting, jangan pernah percaya di Facebook, karena saya tidak punya Facebook. Jangan percaya dengan inbox ataupun messenger. Saya tidak punya messenger dan inbox. Saya hanya punya YouTube, TikTok, dan Instagram. Nah, dan di namanya GNS 3 itu. Saya ulangi, 101. TikTok saya namanya GNS 3101. Nah, seperti itu ya guys. Terus YouTube saya namanya Gus Nur Syamsun, atau Gus Nur Syamsun juga saya. Facebook saya tidak punya. Kalau masih ada masyarakat yang kena tipu, menginformasikan. Kalau keluarga korban yang tidak terima, bilang cengcong gitu, macam-macam. Sudah diinformasikan masih ngeyel. Nah kalau terlanjur mempercaya, itu PA kamu. Mana ada saya minta-minta.
Sesusah-susahnya saya itu guys, saya punya harga diri, saya punya malu. Ada orang mau bantu saya minjemin uang, akhirnya nggak jadi. Ya sudah, saya bilang aja nggak apa-apa, nggak jadi nggak apa-apa, sudah selesai. Saya nggak terus ngemis-ngemis, enggak. Padahal dia mau minjemin gitu, tetapi nggak jadi, mau minjemin nggak jadi, ya sudah selesai, nggak masalah. Apalagi kok saya minta-minta, I'm sorry, saya minta-minta. Saya laki-laki punya harga diri. Jadilah laki-laki yang punya harga diri, yang punya martabat. Ini nanti truknya perlu dia. Ini kalau ngikutin truk terus ini, wah bahaya ini, kelamaan. Nanti aja di jalan raya. Nanti anu loh ya, di ATM depan itu berhenti. Oke guys, kita sholawat terlebih dahulu kepada junjungan Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lanjut kita doa khomsatun. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Li khomsatun utufa harul wabail hatimah al-murtadha wabna Fatimah. Salawat kepada junjungan Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua kelak di yaumul akhir kiamat nanti mendapatkan syafaat baginda Rasul. Dan tentunya jangan pernah tinggalkan sholat dan tadarus Al-Quran, karena apa? Sholat adalah bagian dan menegakkan dan mengokohkan tiang-tiang agama dan tiang-tiang iman dan takwa kepada Allah SWT. Sekali lagi, jangan mudah teriak-teriak takbir Allah Akbar di jalan raya, ikut gerombolan sana, ikut gerombolan sini, garis bengkong-bengkong, garis lurus-lurus, garis belok-belok, mau apalah terserah. Ingat pesan Rasulullah, yang bisa menghancurkan agama Islam bukan orang Islam itu sendiri. Kalau misalkan agama kita dihina, ya kita senyumin aja, anggap aja orang gila, orang sinting. Agama mau dihina, jangan terlalu baperan. Udah dihina ya udah, dimin satu persatu, diingatkan, diajak negosiasi, tabayun, udah selesai. Nggak usah demo-demo dan sebagainya. Minta apanya? Minta ke pemerintah. Orang yang jelek-jelekin siapa? Datengin satu orang, itu dakwah, itu baru dakwah itu. Datengin orangnya, ajak tabayun. Jangan koar-koar, teriak-teriak, takbir, Allah Akbar. Apa begini, yang bisa menghancurkan yang mengaku Islam. Kalian mengaku Islam nggak? Atau memang beneran sudah Islam? Sudah Islam bener, yakin? Rukun-rukunnya sudah dijalankan secara kafah, secara menyeluruh, sempurna, yakin? Diterima belum? Jangan sok-sok suci, jangan sok-sok bersih. Itu kalau saya. Tapi kalau kalian punya pendapat sendiri ya nggak apa-apa, saya menghargai. Tapi hargai juga pendapat saya, ini kan kritik. Nah, kalau kalian nggak terima berarti orang nggak waras. Saya mengkritik, terbangun dengan baik. Namanya kritikan kan membangun. Bener nggak, Dan? Benar sekali. Hancurkan agama Islam, tetapi meninggalkan sholat, karena sholat adalah bagian dari rukun Islam itu sendiri. Rukun Islam itu ada apa? Syahadat, sholat, puasa, zakat, haji. Nah, di dalam sholat itu kan ada, tersusun di dalam. Nah, sekarang begini saja. Kalau misalkan rukunin Islam saja kalian masih menunda, ada Allahu Akbar misalkan, suara saya agak ini guys, Allahu Akbar misalkan, azan tuh, azan la ilaha illallah. Misalkan jangan enak-enakan main HP, jangan enak-enakan nongkrong, jangan enak-enakan ngerumpi, jangan enak-enakan kerja. Waras. Sok-sokan suci, sholat aja masih belepotan.
Dijaga itu sholat, karena rukun Islam ada di situ. Sholat itu ada di dalam rukun Islam. Salah satu rukun Islam itu ya sholat. Sholat aja seenaknya sendiri, bikin aturan sendiri, kan sudah dikasih aturan sama Allah. Disuruh mempercepat dikala ada kumandangnya suara azan, mempercepat, jangan menunda-nunda. Sudah salah itu menunda. Wah, ntar dulu lah, belum iqomah, masih sholawatan. Setelah iqomah, ntar dulu lah, masih nanggung nih rokok nih. Nah misalkan sudah dapat itu jamaah, sudah dapat 1 rakaat, nah itu nggak benar. Syukur-syukur sebelum imam itu masuk, kita sudah ada di dalam masjid. Pikir ya, salah fanatik boleh, agama itu boleh, tetapi yang lain juga nggak boleh menghina, nggak boleh saling menghina. Kalau tidak suka sama orang, manusianya, ya udah kritik manusianya, jangan agama. Berarti orang PA juga. Agama dikritik-kritik. Udah tahu agama itu tempat, Islam itu tempat, Muslim itu identitas. Risih saya itu kalau kayak lihat orang-orang kayak gitu, risih. Bikin ruwet aja. Anteng umat-umat yang lain tuh pada anteng loh. Masih aja ada yang bikin usil, bikin ulah. Kepentingan. Itu namanya kepentingan politik, mencari duit, mencari kursi. Yalah, bangke kalian itu. Tahu bangke enggak? Bangke yang itu baca kitab Ihya itu. Suruh baca karena saya nggak bisa baca. Ya Dan, karena saya nggak bisa. Penonton ada berapa Dan? Setuju nggak mereka apa yang saya katakan? Setuju gitu. Ada yang bilang statement saya betul, rata-rata oke gitu. Nah, sholat, intinya sholat guys, sholat itu membangun tiang agama. Orang tiangnya saja kalian enak-enak ya, seenaknya sendiri. Sinyalnya putus lah. Gimana? Oh, aman. Gitu. Tiang agamanya aja ditinggalkan. Ya mau gimana? Dan zaman akhir itu bener apa kata Rasulullah, di zaman akhir itu banyak orang-orang yang melihat kelihatannya bagus, ternyata busuk. Kelihatannya jelek, kasar, keras, kelihatannya busuk, ternyata dalamnya bagus. Karena perputaran dunia sekarang ini buah durian sama kedongdong, dimana di luarnya halus mulus, ternyata di dalamnya busuk, berduri. Dikala di depan, di luarnya berduri, di belakang manis. Nah itu. Jadi udahlah, kita pikirkan keluarga kita bener-bener. Maksudnya Islam itu bukan agamanya Islam, itu KTP doang. Bener Islam, kalau yang Islam itu berarti ya bener menerima taufik, ya, bukan hanya menerima hidayah. Selagi akal kita ini kalau kita ini masih, otak kita masih bisa berpikir dengan baik, masih waras, hidayah selalu ada setiap kita bernafas. Kecuali kita stres, kita sinting, nah hidayah sudah hilang. Gitu, bukan hilang, hidayah menjauh. Tetapi kalau otak ini masih bisa untuk berpikir dengan baik, hidayah pasti ada di dalam diri kita. Cuman kitanya yang tidak mau menjemput taufik. Gitu. Hidayah. Dan kita tahu semua mana yang bagus, mana yang enggak, mana yang baik, mana yang ya. Cuman kita kadang begini, guys. Contoh ya, ada orang menerima hidayah tidak menerima taufik, ada tidak menerima hidayah, contoh, tetapi tidak menerima taufik. Contoh begini, ada orang mau mencuri, dia mau masuk rumah nih, dia berpikir ini yang saya lakukan itu salah deh kayaknya. Nanti kalau ketahuan orang, aku dipukuli, dikeroyok, ini dosa deh aku deh kayaknya. Nanti aku masuk neraka, nanti aku disiksa. Nah itu sudah hidayah. Tetapi kalau dia masih menjalankan,
Walaupun dengan keraguan dia menjalankan terus dipukuli, berarti dia tidak dapat inayah, taufik. Begitu. Nah, ada yang menerima taufik tetapi tidak menerima hidayah. Contoh, pinter ngaji tapi berdusta, menipu, trik. Nah, itu orang mendapatkan taufik tetapi tidak mendapatkan hidayah. Banyak orang-orang sekarang kayak gitu yang kelihatannya pakai jubah, pakai baju muslimin, tetapi melakukan kejahatan, melakukan kemaksiatan dan sebagainya. Berarti mendapatkan, nah harus bagaimana? Hidayah dapat, taufiknya dapat. Gitu. Gimana itu? Tausiahnya, tausiah. Mana ada ini tausiah? Orang saya itu curhat bukan tausiah. Saya ini curhat, guys. Curhat papa mas gitu. Dan Didik kan? Didik gemes. Didik gemes. Mama Dede ya. Mama Dede gitu. Lah ini matanya papa mas gitu. Gitu. Tanggal 12 ini tahun 23 saya ada di Jakarta di Hotel The Acacia, Jalan Keramat Raya nomor 80, ruang meeting room, dan bisa mendaftar ke admin nomornya 081313080303 atau akan saya cantumkan cara-cara pendaftarannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan pernah lupa salam putar tasbih wa sholawat.